Halo semuanya, selamat pagi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek UAS kami, yaitu menganalisis dan mengidentifikasi sistem point of sale. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, ada Nima Dewahyuni dengan NIM 001. Yang kedua, ada Niputu Bintari dengan NIM 012. Yang ketiga, ada Niwayan Anggisa Bianti dengan NIM 028. Dan yang terakhir, ada saya sendiri, Kade Indah Samsiasari dengan NIM 031. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari sistem point of sale. Nah, pada era perkembangan teknologi informasi yang modern ini, yang dimana banyak membawa dampak positif sekaligus juga dampak negatif, yang dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis sehingga dapat memberikan nilai tambah dan juga keunggulan bagi bisnis yang dijalankan. Untuk keunggulannya, di sini penggunaan sistem POS atau Point of Sale berbasis internet ini dibuat agar pemilik toko atau restoran dan juga rental dapat mengakses data penjualan tanpa harus datang ke toko atau restoran. Artinya di sini perusahaan lebih dapat mengefisienkan waktu. Untuk kelemahannya, pengguna sistem Point of Sale yang berbasis software membutuhkan perangkat khusus yang memiliki daya yang cukup tinggi atau mahal. Yang dimana di sini maksudnya perusahaan harus lebih mengeluarkan biaya lebih untuk dapat menggunakan sistem POS ini. Nah, untuk kebutuhan suatu informasi di sini merupakan hal yang sangat penting dan juga sangat berpengaruh. Nah, peran sistem informasi ini sangat penting bagi kemajuan di segala bidang yang diperuntukkan bagi kemudahan manusia dalam mengerjakan suatu kegiatan atau mengefisienkan pengerjaan suatu kegiatan. Point of sale atau POS dapat digunakan untuk melakukan proses controlling terhadap semua transaksi yang terjadi karena semua laporan transaksi yang disediakan dengan cepat sehingga mudah perusahaan untuk dapat melihat hasil dari penjualan dan pengambilan kebutuhan jika sewaktu-waktu itu dibutuhkan. Nah, untuk point of sale atau POS ini dapat tidak hanya bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses transaksi, tetapi juga bisa berdampak pada kerapian sistem administrasi. Selain itu, informasi transaksi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk mengevaluasi semua sistem transaksi yang ada. Selanjutnya, di sini saya akan membahas pengertian dari point of sale. Nah, aplikasi transaksi point of sale atau POS adalah sebuah sistem aplikasi yang terdiri dari hardware dan juga software, yang dimana didesain sesuai dengan keperluan dan dapat diintegrasikan dengan berbagai alat pendukung agar dapat membantu mempercepat proses transaksi. Nah, dapat dikatakan secara sederhana bahwa sistem point of sale ini diartikan sebagai software yang mencatat transaksi penjualan. Nah, sebelum sistem point of sale dikembangkan seperti saat ini, orang-orang atau perusahaan-perusahaan banyak menggunakan cash register atau bahkan menggunakan sistem manual dalam mengerjakan usaha. Tetapi fungsi-fungsi dari cash register atau manual sudah tidak memadai lagi dan juga tidak dapat mengefisienkan waktu perusahaan, sehingga dikembangkanlah sistem point of sale ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dan juga mengidentifikasi penyebab masalah sistem lama dari sistem point of sale. Untuk titik keputusan penyebab masalah di sini adalah diperlukannya adanya jasa konsultan yang umumnya bisa didapat dari beberapa developer sistem informasi yang cukup terpercaya dan juga terbukti yang sudah melayani berbagai kebutuhan pelanggan, baik untuk usaha besar, menengah, ataupun usaha kecil. Nah, berdasarkan titik keputusan yang saya jelaskan di atas, di sini juga saya dapat mengidentifikasi personil kunci yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang pertama personil kunci yang terlibat yaitu ada pemilik usaha, programmer, kasir, dan juga konsultan. Nah, untuk pemilik usaha di sini berperan dalam penyediaan dana untuk penyediaan program point of sale seperti yang dijelaskan pada titik keputusan di atas.
pemilik usaha di sini juga harus berani membebani biaya tambahan guna pekerjaan yang lebih baik dan juga lebih aman. Untuk programmer, di sini bertugas untuk memaintain program point of sale. Nah, memaintain di sini artinya itu seperti memastikan perangkat sudah terinstall antivirus agar datanya tetap aman dan selalu memeriksa apakah kapasitasnya itu sudah penuh apa belum. Nah, kalau kapasitasnya itu sudah penuh, perlu ditingkatkan kapasitas penyimpanan program. Itu adalah tugas dari programmer. Selanjutnya kasir. Kasir di sini berperan sebagai perantara program dengan personil kunci. Personil yang lainnya, seperti jika ada masalah dalam programnya, maka harus segera disampaikan ke pimpinan atau langsung menuju programmer agar segera diperbaiki. Di sini sebagai kasir ini seperti jembatan antara program dengan personil yang lainnya. Yang terakhir ada konsultan. Konsultan di sini berperan dalam mengenalkan program yang baik bagi perusahaan dan memberikan arahan bagi personil lainnya agar dapat menguasai program dan melancarkan pekerjaan masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan mengidentifikasi kebutuhan pemakai pada sistem yang baru dan sedikit menggambarkan juga proses bisnis sistem yang akan diusulkan. Nah, yang pertama ada sistem dapat menyederhanakan proses penjualan. Nah, fitur seperti barcode scanner, pembayaran non-tunai online, mobile point of sale yang dimana adalah salah satu solusi untuk menghindari panjangnya antrian di kasir. Selain itu, sistem point of sale yang terintegrasi dengan inventory management system akan sangat memudahkan kasir untuk mencegah kesalahan pencatatan harga dan lain sebagainya, karena jika kebanyakan antrian, jadi kasir biasanya salah dalam pencatatan, kelalaian, dan juga lain-lain. Selanjutnya, sistem dapat memberikan benefit pada pelanggan. Sistem point of sale akan menyimpan data pelanggan secara rinci, yang dimana sistem point of sale yang komprehensif akan memungkinkan untuk dapat memanfaatkan informasi pelanggan dengan program loyalitas pelanggan. Dan itu, sistem point of sale juga akan menyimpan data pelanggan untuk referensi di masa mendatang. Yang terakhir ada teknologi baru. Nah, jika tidak memiliki akses ke persediaan, tidak memiliki data pelanggan, mungkin memang awalnya akan tidak merasa masalah. Namun, semakin berkembangnya bisnis atau semakin mengikuti perkembangan zaman, maka semua itu akan menjadi kendala bagi perusahaan karena banyak informasi yang seharusnya dapat digunakan untuk mendukung bisnis menjadi lebih besar lagi, yang dimana melalui sistem point of sale dengan teknologi terbaru. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kebutuhan user pada sistem baru. Nah, untuk kebutuhan secara fungsional yang dimana merupakan kebutuhan yang akan dilakukan oleh sistem untuk menampilkan aplikasi program yang akan dibuat. Yang pertama, di sini sistem dapat melakukan pengelolaan data user, pengelolaan barang masuk atau income, pengelolaan data supplier, pengelolaan data pelanggan, pengelolaan data kategori. Sistem juga dapat melakukan pencarian menu makanan, melakukan pengelolaan data transaksi penjualan, memberikan data laporan, dan yang terakhir yaitu sistem dapat membuatkan nota untuk penjualan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perancangan sistem lama dan sistem baru. Dimulai dari deskripsi dan penggambaran flowchart dari sistem POS yang lama. Berdasarkan analisis, sistem pemesanan pada sistem point of sale sebelumnya ini dikatakan kurang maksimal dan menyulitkan, karena pelayan harus menuju ke dapur untuk memberikan pemesanan tamu tersebut dan menuju kembali ke kasir agar kasir dapat melakukan pencatatan dan melakukan print-out nota pembayaran. Apabila restoran tersebut dalam kondisi ramai, maka dapat terjadi pemborosan waktu yang menyebabkan terlambat dalam menyediakan makanan pesanan pelanggan.
Selain itu, penyimpanan data dan laporan keuangan tidak langsung tersimpan dalam database. Hal ini akan cenderung mengakibatkan adanya laporan atau data-data yang hilang. Ini merupakan penggambaran flowchart dari sistem lama. Nah, di sini dimulai dari pelanggan memesan produk yang diinginkan secara manual, kemudian admin dalam sistem POS ini akan memilih menu utama pada sistem untuk menampilkan kategori item pada menu utama. Jika kita setuju untuk menentukan atau memilih kategori item, maka selanjutnya akan ditampilkan kategori pesanan yang tersedia. Namun, jika kita tidak ingin memilih kategori item pada menu di awal, maka sistem dapat menampilkan pesanan lainnya. Setelah sistem menampilkan kategori item pesanan yang tersedia, jika pelanggan menginginkan tambahan produk item, admin juga dapat melihat dan memilih apakah ingin menginput form item untuk tambahan menu atau memilih langsung menampilkan item pesanan yang kemudian akan muncul pada form order. Setelah proses input produk sesuai keinginan pelanggan selesai, maka sistem ini akan menampilkan data semua pesanan yang dari awal sudah diinputkan untuk memastikan apakah produk pesanan sudah sesuai atau belum. Jika data sudah sesuai, maka sistem akan melakukan proses print data menu pesanan, yang kemudian data menu pesanan ini akan dibawa secara manual ke tempat pemesanan produk seperti kitchen. Setelah itu, baru printan data ini akan dibawa ke kasir untuk melakukan pencetakan nota pembayaran dan baru akan diberikan ke pelanggan. Dari sini, kita dapat melihat bahwa di sistem lama, pengerjaannya kurang maksimal karena diperlukan penginputan data kembali ke kasir untuk mendapatkan nota dan proses membawa data pesanan menuju ke kitchen. Jika hal ini terus dibiarkan, maka ketika pelanggan sedang banyak akan mengakibatkan pemborosan waktu. Selain itu, pada sistem yang lama, data-data sebelumnya tidak langsung tersimpan otomatis ke dalam database, sehingga memungkinkan untuk terjadi kehilangan laporan atau data dan akan menyulitkan bagi pemilik usaha dan beberapa pekerja ketika melakukan proses pengecekan kembali mengenai pemasukan pengeluaran dari histori laporan yang sudah diinput sebelumnya. Selanjutnya, deskripsi dan penggambaran flowchart dari sistem POS yang baru. Berdasarkan hasil analisis permasalahan dari sistem POS sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa pelayan membutuhkan sistem pemesanan yang lebih baik dan efisien. Dalam pemesanan, yang dibutuhkan adalah sistem yang secara langsung dapat menyalurkan pesanan ke dapur dan juga ke kasir, supaya meningkatkan efisiensi pelayanan dan untuk mengefektifkan waktu. Dengan adanya sistem otomatis ini, maka diharapkan waktu yang dibutuhkan saat pelanggan datang memesan makanan dan makanan sampai pada saat dihidangkan kepada pelanggan menjadi lebih singkat. Selanjutnya, ini merupakan penggambaran dari flowchart sistem point of sale yang baru. Di awal pengerjaan memang memiliki kesamaan penampilan menu pada sistem yang lama. Namun setelah dianalisis dan diperbaiki pada sistem POS yang baru ini, sistem ini telah mampu untuk menghubungkan langsung data pesanan pelanggan yang telah selesai diinput oleh admin menuju ke kitchen atau tempat pemrosesan dan pembuatan pesanan. Selain itu, pada sistem yang baru ini juga telah dilengkapi dan mampu untuk melakukan langsung print out nota pembayaran, sehingga tidak perlu lagi dilakukan secara manual seperti sistem sebelumnya. Kita harus menuju ke kasir untuk mengecek nota pembayaran dan melakukan proses print out yang boros waktu. Dan setelah nota pembayaran ini dicetak di sistem secara otomatis, akan memberikan output laporan keuangan. Selain itu, data-data pembayaran pesanan dan pemasukan ini akan tersimpan otomatis dalam database, sehingga hal ini dinyatakan lebih efisien dalam segi waktu dan pengerjaan. Karena sistem point of sale yang baru telah otomatis dalam pengerjaan baik secara penyimpanan data, penghubung pesanan, dan print laporan keuangan atau nota pembayaran. Perkenalkan, saya Niputu Bintari. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya
yaitu mengenai deskripsi dan penggambaran DFD sistem POS yang baru. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan mengenai penggambaran DFD sistem POS yang baru, saya akan menjelaskan mengenai DFD. Apa itu DFD? DFD adalah suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan menggunakan beberapa simbol untuk mempresentasikan aliran data antara proses penyimpanan data, aliran data ke dalam dan keluar sistem. Nah, pada penggunaan DFD ini dipopulerkan oleh dua tokoh, yakni ada DeMarco pada tahun 1978 dan Gene Serson pada tahun 1979 melalui metodologi analisis sistem terstruktur atau struktur sistem analis metodologis, sehingga ada dua teknik dasar dalam pemakaian simbol-simbol DFD. Nah, pada kali ini kelompok kami menggunakan simbol DFD dari Jordan DeMarco, yaitu sistem analis dan desain. DFD sistem POS yang baru. Pada DFD sistem POS yang baru terdapat 3 entitas eksternal yang masing-masing eksternal mempunyai masing-masing beban dan tugasnya tersendiri sehingga terhindar dari tumpang tindih tugas yang seharusnya tidak dikerjakan. Pada DFD sistem baru ini terdapat 3 bagan, yaitu diagram konteks level 0, level 1, proses 1, yang mana masing-masing pada penjelasan bagan akan dijelaskan pada setiap slide-nya. Yang pertama saya akan jelaskan mengenai DFD dari sistem POS yang baru. Berikut adalah gambar dari DFD sistem POS yang baru, yaitu sistem kasir atau yang sering disebut dengan sistem point of sales, di mana memiliki 3 entitas eksternal, yaitu ada entitas kasir, entitas admin, dan entitas owner. Pada masing-masing entitas memiliki beberapa data flow. Yang pertama ada kasir, memiliki 3 data flow. Ada 2 output data flow, yaitu menginput data transaksi, laporan transaksi harian, dan outputnya yaitu mencetak struk. Yang kedua ada admin. Entitas admin ini memiliki 4 data flow, yaitu menginput barang, mengecek stok barang itu input, dan outputnya data persediaan barang dan laporan penjualan. Dan yang terakhir ada entitas owner, hanya memiliki 1 data flow dari sistem, yaitu outputnya manajemen report. Kemudian selanjutnya terdapat gambar DFD level 0 dari sistem POS kami. Sebelum kami melanjutkan mengenai penjelasan gambar ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu DFD level. Nah, DFD level adalah DFD yang menggambarkan sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu dengan yang lain dengan aliran dan penyimpanan data. Dalam DFD level ini akan terjadi penurunan level, di mana dalam penurunan level yang lebih rendah harus mampu mempresentasikan proses tersebut ke dalam spesifikasi proses yang jelas. DFD level dimulai dari DFD level 0, kemudian turun ke level 1 dan seterusnya. Kalian bisa lihat pada gambar DFD level pada slide ini, di mana proses mengalami penurunan level menjadi level 0. Nah, pada DFD level 0 ini terdapat 4 proses, yaitu login, pengelolaan persediaan barang, transaksi penjualan, dan laporan. Nah, kemudian dari masing-masing proses pada level 0 akan diturunkan lagi ke level 1. Meski terjadi penurunan data flow pada masing-masing entitas eksternal tidaklah berubah, hanya saja terdapat penambahan data flow. Kita ambil contohnya yaitu kasir. Nah, pada entitas kasir tadi di diagram konteks hanya ada 2 data flow, tetapi pada diagram level 0 terdapat penambahan data flow
dua penambahan data flow yaitu login dan logout pada sistem POS. Pada DFD level 0 ini memiliki data store seperti tabel login, tabel barang, dan tabel transaksi. Mari kita telusuri dari salah satu entitas eksternal yaitu kasir. Seorang kasir melakukan login sistem pada saat customer datang melakukan transaksi. Kemudian barang yang dibeli diinput pada sistem, kemudian sistem mengecek barang tersebut serta melakukan pengurangan barang secara otomatis. Selanjutnya, sistem akan mencetak struk transaksi penjualan. Selanjutnya, ketika jumlah persediaan barang berkurang, admin akan mengecek dan menginputkan data barang tersebut kembali sesuai dengan keadaan stok pada saat itu. Lalu, ketika ketiga proses sudah berlangsung, yaitu login, persediaan, pengelolaan barang, dan transaksi penjualan sudah dilaksanakan, maka yang terakhir pada entitas owner akan memperoleh output dari sistem, yaitu berupa data transaksi penjualan dan data persediaan barang. Itu output berupa info laporan. Next, DFD level 1 proses 1, yaitu proses pengelolaan persediaan barang. Terdapat 3 proses, yaitu tambah stok barang, pengecekan barang, dan hapus barang. Pada DFD level 1 hanya ada satu entitas eksternal, yaitu admin, yaitu sebagai pengelola barang. Nah, pada proses 1 terdapat 2 data flow dari admin, yaitu input tambah barang dan output dari sistem info tambah barang, serta terdapat tambahan data store yakni tabel barang yang juga masing-masing proses terdapat data flow-nya. Selanjutnya, pada proses pengecekan barang terdapat 2 data flow, inputnya berupa cek barang, outputnya berupa info pengecekan barang oleh sistem. Yang terakhir ada proses hapus barang, di mana terdapat 2 data flow yakni inputnya hapus barang dan outputnya info penghapusan barang oleh sistem. Sekian penjelasan DFD sistem baru, sistem POS yang baru dari kelompok kami. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilayan Andi Febianti, NIM 20.01.03.028. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggambaran ERP dan deskripsi sistem POS yang baru dan menjelaskan mengenai kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gambar ERP. Dalam gambar ERP ini terdapat 6 entitas, yaitu diantaranya ada entitas pelanggan. Di sini entitas pelanggan memiliki atribut alamat, nomor rekening, nama, dan nomor pelanggan. Entitas selanjutnya yaitu ada entitas kredit, di mana entitas kredit ini memiliki atribut kode, harga, nama, dan jumlah. Entitas selanjutnya yaitu ada kasir. Atributnya yaitu NIP, nomor telepon, nama, dan alamat. Entitas selanjutnya yaitu jumlah barang, total harga, tanggal, dan nota. Entitas selanjutnya yaitu ada admin. Admin memiliki atribut alamat, nama, nomor telepon, dan NIP. Entitas laporan yaitu atributnya bulan, isi, nama laporan, kode laporan. Dan entitas pemilik yaitu atributnya nomor telepon, nama, dan alamat. Dalam gambar ERP ini ada beberapa relasi yang terjadi, yaitu diantaranya ada pelanggan memesan produk. Kemudian relasi selanjutnya yaitu kasir menginput produk. Kemudian kasir mencetak nota. Setelah itu ada
relasi antara pelanggan membayar nota. Kemudian ada relasi admin mengecek produk. Setelah itu admin menyiapkan laporan. Kemudian relasi selanjutnya yaitu pemilik menerima laporan. Deskripsi pada sistem POS yang baru yaitu dilihat dari IRD yang telah dibuat, dapat diketahui bahwa pelanggan memesan suatu produk, lalu produk tersebut diinput oleh kasir agar kasir bisa mencetak nota untuk diserahkan ke pelanggan agar bisa dilakukan pembayaran. Setelah itu, admin mengecek produk yang sudah terjual ataupun yang masih tersedia agar bisa dilanjutkan untuk membuat laporan. Laporan tersebut akan diterima oleh pemilik untuk memantau situasi perusahaan. Kesimpulan, Point of Sales atau POS atau sistem kasir merupakan sebuah program khusus yang digunakan untuk mempermudah transaksi penjualan dan controlling terhadap semua transaksi pada perusahaan retail maupun restoran. Personil kunci yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya yaitu pemilik usaha, programmer, kasir, dan konsultan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan sistem POS sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa pelayan membutuhkan sistem pemesanan yang lebih baik dan efisien. Dengan adanya sistem otomatisasi, maka diharapkan waktu yang dibutuhkan saat pelanggan datang memesan makanan sampai pada makanan dihidangkan kepada pelanggan menjadi lebih singkat.